Firman hadir, Firman. Firman nggak ada hadir nampak ini. Firman kelompok 6, Muhammad Idris nggak ada juga. Muhammad Idris. Selanjutnya Januardi. Hadir, Pak. Nah, hadir. Januardi, hidupkan kameranya. Tolong konfirmasi. Di jalan, Pak. Tolong konfirmasi kawan-kawannya. Udah, Pak, nggak ada yang aktif, Pak. Cuma Idris Firman nggak aktif, Pak. Nah, sendiri aja lah Januardi biar ada nilai nanti. Ini enggak ada. Daripada Januardi jadi korban. Iya, Pak. Siapa? Zahra ada, Zahra. Kelompok 8. Ada, Pak. Zahra. Selanjutnya Yulia Permatahati. Ada, Pak. Mana nih Ani? Yulia nih. Oh. Siap Yulia? Ada makalah kan? Selanjutnya Zulkifli Ilhamsah ada. Zulkifli ada nih. Intinya yang 4 makalah ini usahakan. Oke, silakan lanjut. Pertanyaan kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 7 ya? Iya, Pak, kelompok 7. Ya, Pak. 7, Pak. Kelompok 7 tentang Pengelolaan kelas, Pak. pengelolaan kelas. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan tentang pengelolaan kelas, bagaimana tentang fungsi pengelolaan kelas, apa tujuan pengelolaan kelas ini dan apa saja prinsip-prinsip dalam kelas. Jadi ini yang perlu kita bahas pada malam ini. Apa fungsi pengelolaan kelas di dalam ataupun di satuan pendidikan, khususnya di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Dan apa tujuan pengelolaan kelas dan apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yang kita bahas pada malam ini. Silakan. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan kepada pemakalah. Kelompok 2 ya. Pemakalah akan bertanya. Pak. Kami Baiklah, saya Zulkifli akan bertanya kepada kelompok Lulu Rizwana. Hidupkanlah kameranya, Zul. Maaf, bukan kelompok Lulu Rizwana. Siapa? Cerinisa. Kelompok 7. Kelompok 7. Kelompok 7 itu Sintan, Hoirinisa, Asturina, Desi Yulasmi. Nah, silakan, Zulkifli. Pertanyaan saya, bagaimana indikator keberhasilan guru dalam mengelola kelas? Mantap tuh. Indikator keberhasilan itu seperti keberhasilan mengelola kelas itu apa-apa saja indikatornya. Ya.
Jangan dimatikan kameranya, Zul. Lagi Enggak, Pak. mangkat, Zul. Iya, Pak. Lanjut aja lah mangkas tuh. Tapi hidupkan kameranya, jangan sampai hidup. Kita tutup, Pak. Bawa ngopi, Zul. Gua ngopi, Pak. Kalau nggak ada kopi sinilah. Kapan-kapan lah, Pak. Oke, ditunggu. Langsung jawab Pak atau kayak mana Pak? Nah, silakan kalau jawab langsung boleh. Emang berapa pertanyaan ya? 3. Kita batasi 3 dulu. 3. Indikator keberhasilan. Asturina. Nggak ada nampak wajahnya. Matikan kamera. Ada Pak. Nah, hidupkan aja lah. Saya rekam ini ya di laptop saya ini sedang saya rekam. Nanti saya kirim ke grup tuh hasil perkuliahan kita. Maka jangan dimatikan. Oke Pak. Langsung jawab ya Pak. Silakan. Baik, saya Khairini Sanurasana akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Zulkifli tadi ya. Kira-kira pertanyaannya coba saya ulangi. Bagaimana indikator seorang guru keberhasilannya dalam pengelolaan kelas ya? Menurut saya bisa dilihat dari di kelas itu suasana nyaman, terciptanya hubungan antara guru dan murid bagus gitu hubungannya. Terus apa ya? Bahasa bukunya saya nggak tahu dong Pak. Saya pemikiran saya aja ya Pak. Iya. Nggak masalah, itu mantap. Terciptanya hubungan yang erat antara murid dan guru. Terlihat dari kondisi kelas yang kondusif. Adanya kerjasama yang erat, yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu menurut saya, Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silahkan. Oke, mantap. Lanjut, pemakalah yang lain, kawan-kawannya. Silakan dulu kawan pemakalahnya. Siapa? Sinta yang jawab tadi siapa tuh? Airinisa. Siapa boleh jawab? Ini Ibu Asturina. Ya Pak. Asturina sama Sinta sama Desi silakan kalau mau tambahkan. Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zatul Saida dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 7, yaitu bagaimana cara mengatasi salah satu masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan antara siswa karena adanya kelompok-kelompok siswa dalam kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak murid yang bergeng-geng ya, Kak? Silakan catat, Bu Asturina. Apa? Dr. Saida? Apakah? Ulangin tadi pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi salah satu masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan antara siswa karena adanya kelompok-kelompok siswa dalam kelas. Udah paham Bu Asturina, udah paham? Udah bisa ditangkap itu Bu Asturina. Ya.
Nah, coba ulangi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara mengatasi masalah dalam kelas bagaimana cara mengatasi masalah di dalam kelas apabila ada kelompok-kelompok yang susah diatur dalam pengelolaan kelas. Kurang kesatuan antar murid, Kak. Bergeng tuh. Berarti kayak mau sama gengnya aja dia berteman ya, Kak Saida. Iya kan, kita kan kalau di kelas tuh kan lebih banyak lihat yang kayak gitu kan anak-anak murid tuh. Iya, iya. Kadang kan mereka kan ndak ini gitu dia. Kalau ini aja kawannya gitu. Ndak bertukar gitu ininya. Ndak saling berbaur mereka gitu. Kalau dulu kawan sebangku ya. Menurut saya caranya adalah anak-anak yang istilahnya bergeng-geng itu kita berikan berikan nasihat atau motivasi tentang pentingnya kesatuan dalam belajar, nggak membeda-bedakan. Menurut saya begitu, Pak. Tidak boleh membeda-bedakan dengan membeda-bedakan sesama teman, memberikan arahan dan menasehati anak-anak yang istilahnya yang memilih-milih teman gitu. Jadi harus berteman tuh harus dengan teman sekelas tuh harus semuanya berteman gitu, tidak membeda-bedakan. Mungkin seperti itu, Saida. Iya, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak Asturina. Yang lain boleh menambahkan. Yang pertama tadi pertanyaannya indikator keberhasilan pengelolaan kelas. Nah, yang kedua ini tentang seorang murid yang ada kelompok-kelompok di dalam kelas ya, yang susah mengaturnya, mungkin tidak saling kenal mengenal. Baik, saya tambahkan ya, kalau indikator keberhasilan pengelolaan kelas tentunya sesuai yang disampaikan oleh Rinisa tadi, bahwa terjadinya kondisi atau suasana belajar itu yang menyenangkan, dalam arti kata kelasnya hidup itu istilahnya, dan terjadinya komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Itu sudah oke jawabannya itu. Dan untuk masalah menghadapi seorang siswa yang berkelompok-kelompok, tentunya kita seorang guru tentu membuat metode dalam pembelajaran. Contohnya metode bermain dalam arti kata kita bawa anak-anak kita atau siswa tersebut dengan berbagai macam metode dengan kelompok, apakah nanti dia bertukar teman atau dan lain sebagainya, supaya jangan terjadi pengelompokan. Intinya apakah kita buat metode belajarnya tetap berkelompok, namun kita acak, jangan sampai kelompok itu terjadi lagi. Nah, itu bisa juga kita buat. Tergantung intinya dalam menghadapi siswa yang berkelompok-kelompok tersebut, kita seorang guru nanti kita buatlah metode bagaimana pengelolaan kelas ini yang kondusif. Tentunya kita tetap kita buat kelompok, ataukah dengan cara membuat tugas, nanti jangan kelompok itu saja. Nah, itu caranya. Banyak metodenya untuk memisahkan. Intinya siswa itu aktif, tentunya tidak memisahkan. Apalagi memang banyak terjadi hal tersebut. Kadang-kadang ada di suatu kelas itu yang anak orang kaya, anak orang miskin, boleh dikatakan yang kurang mampu ya, orang kurang mampu. Jadi caranya begitu tadi, tetap kita buat tugas atau kita buat kegiatan anak-anak itu sistem kelompok, namun kelompoknya kita acak. Kita seorang guru harus tahu ini
anak ini kawannya ini, terus kita harus bisa kita buat. Nah, kita pisahkan nanti dia dan kita ceng-ceng seorang siswa kita nanti. Banyak metodenya untuk supaya jangan terjadi pengelompokan, apalagi kelompoknya bertujuannya negatif, istilahnya geng tadi ya. Kalau udah geng itu namanya enak lagi kan. Kemarin ke geng motor jadinya kan. Jadi pengelompokan lah, memang ada di suatu kelas itu ada banyak pengelompokan. Jangankan di sekolah dasar, mahasiswa pun ada pengelompokannya. Nah, jadi itu saya sarankan Ya, Pak. kalau dapat pengelompokan itu tujuannya diajak supaya terjadi dan terjalin komunikasi yang baik antara kawan yang lain terhadap kawan-kawan lainnya. Jadi itu tujuan. Insyaallah tidak akan terjadi pengelompokan di dalam proses belajar mengajar dalam kelas tersebut. Jadi itu intinya kita seorang guru, indikator keberhasilan kita dalam mengelola kelas ya terjadinya suasana kelas yang hidup dengan pengelolaannya dan terjadinya antara komunikasi kita seorang guru dengan murid nantinya harus aktif. Nah, jangan kita hanya bertanya kepada satu orang murid saja. Nah, kita lemparkan mana yang murid diam, kita ajak ikut aktif. Nah, jadi insya Allah keberhasilan dalam pengelolaan kelas akan selalu terjamin. Kita jangan umpamanya si A anaknya selalu aktif, selalu dia yang menjawab pertanyaan. Jadi jangan sampai ke dia kita lemparkan pertanyaan kita terus. Kita lemparkan nanti setidaknya kita kasih dulu tunjuk tangan. Umpamanya siapa yang bisa umpamanya berapa kaki kerbau, tunjuk tangan. Nah, kita balikkan, kita bisa balik faktakan. Nah, kita yang tunjuk tangan semua. Ada satu siswa yang tidak aktif, maka kita tunjuk yang tidak aktif tersebut. Kan bisa saja terjadi keaktifan di dalam kelas. Intinya kita komunikasi seorang guru itu harus kita tengok seorang siswa kita harus aktif semuanya. Jangan anggapan kita anak ini diam aja di kelas, ini bagus, tidak. Tetapi kalau harapannya apalagi sekarang udah kurikulum merdeka ya, kalau dikata merdeka itu bebas seorang siswa itu. Bebas dalam arti kata apapun yang dia mau buat bebas dia laksanakan dalam kelas, tentunya sesuai dengan kondisinya, situasi kondisi yang baik dalam proses belajar mengajar di kelas tersebut. Oke, saya rasa cukup udah pas ya tentang pengelolaan kelas. Indikatornya Zul, udah oke Zul ya, indikatornya terjadinya pengelolaan kelas itu, ini keberhasilannya itu yaitu mengajar yang kondusif, artinya kondusif itu tertib, lancar, sesuai lah. Umpamanya waktunya sudah istirahat, waktunya siswa itu kita jawab semuanya, dan terjadi komunikasi seorang guru dan murid. Jangan fokus kita hanya murid yang pintar saja, kita bawa aktif semuanya. Iya Pak. Terima kasih jawabannya Pak, dan terima kasih jawabannya untuk dari Nisa, dan terima kasih juga tambahannya dari Bapak dosen. Ini matanya kok mata satu nih loh. Mana mata satu lagi nih? Bapak. Aman Pak. Oke, masih ada pertanyaan satu lagi. Kelompok 4 tolong ya kondisikan kelompok 4 sama kelompok 6 sama 8 tolong kondisikan. Setelah ini kita lanjut kelompok 4 atau salah satu yang ada dari yang saya sampaikan tersebut. Kelompok 4, 6 sama 8. Untuk sekarang kelompok 7 ya. Lanjut aja lah lagi Pak, masalahnya jam 10 sudah Pak. Biar saja lah, kita lanjut aja dulu, mungkin malam makin mantap nah Pak ini. Pak, ada nak yang apa? Yang kelompok 4 sudah ada. Bagi yang sudah standby, tolong kirim makalahnya ke WA ya. Yang sudah ada makalahnya 4 sama 6 sama 8 tolong kirim ke WA. Walaupun satu orang nanti presentasinya kita silakan, kita bantu untuk kita diskusikan sama-sama.
Gimana kelompok 4? Kelompok 4 tadi gimana? Muhammad Rifai, Ahmad Subhi. Kelompok 8 silakan kan lanjut. Kalau ada. Kelompok 8. Ini enggak ada orangnya depan kamera nih ya. Enggak, saya manggil enggak apa. Zahra mana Zahra? Pak, tapi makalahnya belum dikirim Pak, belum. Yang buat makalah bukan saya sih, cuma ada yang buat makalah. Belum selesai kayaknya. Siapa yang buat makalah? Kayak mana belum? Itulah ini lagi di chat Pak. Enggak usah dicetak, kirim aja ke WA kita, ke grup kita. Iya, saya mau chat orang sama kawan satu kelompok saya Pak. Oh itu. Sebentar ya Pak ya. Sekarang pukul berapa nih? Nanti nggak ada makalah kalian nggak ada nilai nanti. 10 nah masih ada kesempatan. Jam 10:11 Pak. Biarlah kita lambat mulai tadi. Di 9 kita mulai tadi. Di 9 aja 8 tadi. Jam 9 lewat tadi Pak. Nah, itulah. Makalah gimana? Udah paham makalahnya? Kalau masih ada keraguan di makalahnya silakan tanyakan. Kita diskusikan sambil menunggu yang lain. Mau tanya, sambilan menunggu kawan-kawan yang lain mau tanya nih kepada kelompok 7 ya. Nama Muhammad Resi dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 7. Menurut teman-teman, pengelolaan kelas itu yang baik dan benar itu gimana? Selama ini kan kita sih tidak tahu yang betulnya itu yang bagusnya itu gimana sebenarnya. Nah, nanti kan kita terjun ngajar nih, ini kan kebetulan kita belum ngajar. Pengelolaan yang baik dan benar dan ibaratnya sesuai dengan kurikulum kita itu seperti apa? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya bagaimana pengelolaan kelas yang baik, Bang Rashid? Ya, yang baik sesuai dengan kaidah pemerintah sekarang. Sesuai pemerintah atau tadi pertanyaannya menurut kawan-kawan yang kayak mana Bang? Ya, tergantung pemakalah aja. Ibaratnya gimana ibaratnya.
kan kita nih suatu saat ya kalau yang sudah ngajar kan bisa berikan referensi ibaratnya. Bagaimana pengelolaan kelas itu yang baik. Ini semester berapa sekarang ini? 4 atau 6? Semester 4, Pak. 4 ya? Semester 4, Pak. Nah, ya ini perlu ini karena kalian nanti akan PPL kan. Walaupun sekarang mungkin sudah ada seorang guru ya. Nanti bingung, Pak, ibaratnya kan kalian aja. Ya, silakan. Pemakala dulu. Apa adanya. Menurut pengetahuan pemakala. Nanti biar saya tambahkan sedikit. Kelompok 4 tolong sama 6 sama 8 tolong siapkan. Secepatnya. Pak, maaf Pak, kan Zoom-nya terbatas 45 menit Pak. Takutnya tiba-tiba Kok terbatas deh? mati Pak. Dibatasi. Nah, ulang mas. Iya, Kalau dibatasi kan. masuk. Tapi bisa masuk. Masuk. Pak. Kita lagi nanti kan. Nah, oke Pak. Masalah. Pak, izin menjawab yang saya tahu aja Pak. Silakan. Jadi menurut saya, Pak, teman-teman, cara kita pengelolaan Ya. Iya. Oke. Oke Bu ya. Iya nggak masalah Bu ya. Tapi guru dia kan. Rugi dah kalau nak guru dia Buya pecat je lah kalau tak satu dia tuh. Oh gitu. Iya. Saya sekarang sedang Zoom lagi mengajar nih, lagi kelas yang online malam ini kan. Jadi nanti kita atur kawan-kawan itu kelas online yang siang aja kan gitu. Maksudnya Jumat Sabtu gitu kan. Jumat Sabtu itu dalam sebulan tuh paling 2 kali dalam sebulan berarti masuk itu. Karena pertemuannya satu dosen tuh nanti 4 orang gitu kan. Itu dia. Pokoknya intinya kawan-kawan tuh nanti saya bantu mudahkan, tak perlu kampus, tinggal kuliah online ini lewat WA. Saya lewat Zoom nih saya kuliah nih. Untuk pembayaran kuliah nanti transfer aja semuanya. Kadang dosen tuh ada yang Zoom, kadang lewat WA aja, tapi kebanyakan Zoom lah kan, karena sekarang Zoom udah normal lah jaringan kan. Tergantung dosen lah. Saya sekarang Zoom saya kuliah, saya ngajar malam ya. Sedang Zoom saya ini. Kelas semester 6 lah tuh kalau 3 tahun. Nah, jadi
Nah, yang PAI maksudnya bisa. Ini PAI kebetulan tak ada keluar izinnya untuk tahun ini, tahun depan lah 11 bulan ini udah mulai PAI ini. Piawut berarti itu ya. Ya. Oh, PAI yang mau dia itu. Oh, nggak salah. Bisa. Bisa. Ya, karena sistemnya nanti itu bisa, kalau seandainya nanti umpamanya PAI itu semuanya nanti yang masuk kelas nanti kan tidak ada yang online, saya gabungkan dia semester 1 2 sama MI dulu, karena mata kuliah 1 2 itu umum dia tuh sama semua. Karena yang udah fokus ke jurusan itu nanti kan semester 3 ke atas dia tuh. Jadi umpamanya nanti dia PAI jurusannya kan, umpamanya kelas PAI ini tidak ada yang online nanti kan, istilahnya reguler semuanya, bisa gabungkan nanti dulu 1 2 ini ke PGMI sama dengan kawannya ini nanti gitu. Nah, bisa aman. Pokoknya nanti itulah saya sampaikan, nanti ketika dia mendaftar digabungkan ke maba itu, ke grup mahasiswa baru itu semuanya ribuan mahasiswa, nanti nggak usah ikuti itu dulu kan, istilahnya dia diabaikan aja nanti karena itu untuk umum kan. Kalau masalah pembayaran sama dengan orang tua nanti, nggak ada beda. Sama. Karena saya kan tahu kondisinya seorang guru Buya kan, itu tahu saya kondisi, berarti guru itu bisa saya atur lah. Soalnya dia anak guru itu payah lah kan. Kan itu mengusahakan lah gurunya satu semua agar merdeka kita lagi kan, KKN kita kan. Iya. Nanti dia yang rugi Bu ya, sampaikanlah. Nanti Ustadz atau Ustazah yang rugi kalau karena dalam mengajar tidak terdaftar dia sebagai guru kan. Iya, kan Buya tahu, Buya yang ngatur semetika itu kan tidak terdaftar dia, rugi. Sampaikanlah nanti, udah lama ngajar kawan-kawan udah naik, dapat NPK, dapat ini itu, sementara dia nggak dapat kan, sampaikanlah sama Buya ya. Oke, siap. Oke, siap. Salam. Gimana, lanjutlah. Hari Nisa, maaf Pak, kita sampai jam berapa Pak? Sampai selesai. Jam berapa selesainya nanti? Biar aja ngantuk. Maka jangan diam saja, jawab pertanyaan yang siapa tadi, pertanyaan dari udah pas jawabannya tuh, tambah lagi nak. Nah. Nah, mantap. Silakan. Ini nggak nampak saya wajahnya nih ya. Sudah lagi gelap lah wajahnya separuh. Nah. Nggak masalah, asal jangan digelapnya dalam tanah aja, tahu lumayan. Nah, silakan. Nah, mantap. Ibu guru apa?
Oh, iya, iya. Mana tahu udah dipraktikkan di kelas kan itu. Sebenarnya Pak, untuk apa itu banyak. Yang pertama dulu seorang guru harus menata dulu kan, penataan ruang kelas namanya. Dalam arti kata kita seorang guru tuh tahu kondisi, kita atur dulu kelasnya bagaimana indahnya, enaknya, tempat duduknya, tentang letak-letak tata letak kaligrafi kan umpamanya, atau letak-letak foto pahlawan, atau kalau TK itu lebih banyak dominan untuk mainan dan gambar-gambar lah ya. Bahkan dindingnya dicat kan. Tentu penataan ruang kelas ini sangat penting. Seorang guru itu. Apalagi seorang wali kelas. Karena kita yang punya kelas. Kalau guru PAI dia hanya ngajarkan PAI aja. Guru MTK, guru lain lah. Kalau PGMI kan dia ngelola kelas. Artinya dia yang punya kelas. Jadi harus kita tata kelas dulu. Ruangan kelasnya sebagus mungkin kan. Artinya dan apa maksudnya, siswanya jangan sampai terlalu banyak. Artinya kalau siswa sebenarnya kalau SD ini ya, kalau udah lebih 30 itu sebenarnya enggak pas lagi. Artinya udah melimpah. Akan payah seorang guru nanti kan untuk mengajar itu. Walaupun metode-metode yang diajarkan cukup bagus, tapi karena banyak siswa itu enggak pas juga. Itu makanya di pemerintah, kalau di kita MI ini, hitungannya satu kelas itu 15 orang, udah terhitung satu kelas. Kalau SD itu 20. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada guru sertifikasi kami, terhitung dia satu kelas itu harus 15 siswa. Artinya 15 siswa ini akan lebih efisien seorang guru mengajarkan. Nah, tentunya pertama di samping bangku-bangku, susunan bangku, dan susunan siswa, anggota siswa kita harus pas pula. Jadi sebenarnya saya bukan mengkritik pemerintah dan sebagainya ya. Zonasi itu sebenarnya tak perlu. Yang perlu itu kuantitas dan kualitas. Dalam arti kata sekolah itu seharusnya tidak terima semua siswa. Artinya zonasi itu tidak perlu juga ditetapkan, itu menurut saya pribadi ya. Seharusnya dibuatlah umpamanya lokal di SD tersebut cuma 2 jatahnya, berarti cukup 40 saja, berarti 20-20. Siapa yang mendaftar pertama sampai 40 kita tutup sebenarnya, tidak usah perlu seleksi ini itu sebenarnya. Jadi kalau udah terlambat berarti itu risiko dia kan itu. Tidak ada kesalahan dari pihak sekolah supaya terjadi pemerataan pendidikan. Kadang-kadang ini semua diterima, hanya mendapatkan dari dana BOS yang diterima semua murid, walaupun murid berserak, bahkan dibuat mengajar sore, akhirnya kewalahan sekolah yang lain. Artinya tidak membantu pihak sekolah lain, sehingga ada sekolah ini melimpah muridnya. Sekolah ini tidak ada murid, kasihan kan. Jadi seharusnya ini mungkin saran ya dari untuk pemerintah, zonasi itu tak perlu. Yang perlu itu adalah kualitas dan kuantitas. Kuantitas ini sangat perlu karena kuantitas ini nanti akan menimbulkan kualitas. Seorang kalau SD itu cuma 20 udah cukup itu. 20 satu kelas. Berarti yang diterima 40 udah stop. Yang lain itu jangan terima. Kalau emangnya kelasnya 2, memang 2 ada kelasnya untuk kelas 1 namanya. Kadang kelasnya 2 diterima lah 100. Akhirnya risikonya dia dibuat sore anak-anak. Sore anak-anak itu udah ngantuk, belajar mana aktif lagi. Jadi kadang-kadang itulah kita pusing. Sebenarnya saya sering kritik sih dalam dunia pendidikan, dalam lebih Facebook Menteri Pendidikan dan sebagainya saya kritik. Sebenarnya bukan zonasi yang lebih dominan. Kuantitasnya. Kalau SD ini 20 atau 25 saja udah. Kalau memang SD itu yang menerima adanya tersedia kelas satu kelas ya 25 saja paling banyak. Ada 25 jangan terima lagi, itu seharusnya kan. Nah, ini kadang-kadang penuh, akhirnya tidak bisa penataan ruang kelas. Ini sangat penting kita seorang guru penataan ruang kelas. Tapi kalau murid siswanya banyak, bagaimana kita tata ruang kelas? Jadi tak bisa juga kita salahkan seorang wali kelas. Kadang-kadang ini pihak kepala sekolah pula ini yang jadi masalah. Semua diterima karena dana BOS banyak kan. Nah, itu pusingnya kita zaman sekarang.
Akhirnya diterima semua sekolah yang lain pada out. Katanya sekolah favorit, tetapi sebenarnya kenapa dia jadi favorit? Karena dia banyak dana, bisa dia buat kegiatan yang lain. Kalau sekolah ini tidak ada dana, tak bisa dia buat kegiatan lain. Akhirnya tidak jadi favorit. Itu sebenarnya di permasalahan. Sebenarnya kualitas seorang guru itu semuanya, kenapa dia seorang guru? Tentu dia ada kualitas. Artinya kita seorang guru kan sudah sarjana guru. Tentu kita sudah mempunyai kompetensi seorang guru. Dan ditambah lagi ketika seorang guru itu kan, ketika dia setelah menjadi guru, tentu adanya nanti pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek, diklat seorang guru itu kan ada nanti untuk menambahkan kompetensinya. Jadi sebenarnya tidak ada guru itu yang salah. Yang salah itu kadang itulah pihak pemerintah dalam, apalagi sebenarnya kalau saya rasa ini pihak sekolah. Kadang-kadang semua menerima karena mungkin karena faktor dana bos inilah. Faktor dana bos salah satunya. Terus seharusnya kuotanya kelasnya 2, ya cukup 2, tutup. Nah, tak perlu lagi dites-tes. Kalau itu menurut saya tak perlu dites. Tes ini tak perlu. Kita mengajarkan siswa yang tidak bisa. Kadang-kadang ini kalau tak pandai membaca, kita tidak terima. Kan tega kali. Tujuan kita mengajarkan anak rupanya dibatasi, kan tak mantap jadinya. Jadi sebenarnya yang bagus itu dibuka pendaftaran 5 hari, udah 40 daftar tutup. Berarti itu salah orang tua lagi, bukan salah kita sekolah. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kelasnya itu cukup paling SD ini 25, kita tutup sampai 25, insya Allah seorang wali kelas akan bisa menata ruang kelasnya dengan bagus. Nah, itu salah satu indikator tentang pengelolaan kelas tadi. Dan kita antisipasi, selanjutnya yang kedua kita antisipasi kondisi kelas kita. Setelah kita tata ruang kelas, kita mengantisipasi kondisi kelas. Dalam arti kata, mengantisipasi secara fisik maupun psikis siswa kita. Jadi banyak. Dan baru kita terapkan aturan dengan tegas. Tapi aturan tegas itu bersahabat sama murid-murid kita. Artinya tegas, kita sampaikan peraturan dalam kelas itu, tetapi bersahabat. Artinya bisa lah kira-kira siswa itu menjalankan aturan yang kita buat tersebut. Artinya memang aturan itu dibuat untuk melanggar. Memang itu aturan itu dibuat untuk melanggar. Kita harapannya aturan ini bersahabat dalam arti kata bisa sama-sama menjalankan. Seorang siswa dan seorang guru sama-sama menjalankan aturan yang diterapkan. Dan selanjutnya setelah aturan kita buat, tentunya kita pastikan siswa kita itu harus fokus. Dalam arti kata siswa fokus dalam belajar dan dia paham aturannya dalam belajar ini dan itu. Semacam yang disampaikan oleh Rini Satri itu kontrak belajar kan sama siswa. Itu boleh saja. Tetapi sebenarnya di sekolah aturan itu sudah ada kan. Dan selanjutnya seorang guru tentunya harus serius dalam belajar. Namun arti kata bukan selalu serius, tetapi serius tapi santai. Nah, itulah istilahnya. Serius dan santai dalam mengelola kelasnya. Dan sesuai juga yang disampaikan tadi, jangan ada jam yang kosong. Jangan ada yang kosong. Arti kata ketika kekosongan itu kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita. Kita bawa dia bercerita atau saling bertukar pikiran dengan anak-anak kita ya. Jadi selanjutnya seorang guru harus semangat. Dalam arti kata semangat sejak awal pembelajaran. Jangan sampai mulai masuk udah lemas saja kan. Mungkin kadang-kadang istilahnya jangan urusan keluarga, urusan pribadi jangan bawa kelas. Karena kalau kita bawa kelas, tadi kita udah habis bertengkar atau adu mulut sama orang rumah, kita bawa kelas, akhirnya dampaknya ke siswa kita. Jadi masalah pribadi, masalah rumah tangga, tak usah kita bawa kelas. Jadi dari awal kita mengajar, tentu kita harus bersemangat sejak awal pembelajaran. Mulai dari membuka pelajaran sampai menutup pembelajaran perlu semangat kita seorang guru. Dan yang terakhir, kita seorang guru tentunya tidak fokus duduk saja. Kita kelola kelas, kita berjalan, setidaknya berdiri ya, kita berdiri, kita kelilingi siswa kita sambil menjelaskan pelajarannya. Intinya kita jangan duduk saja, kita berdiri. Kita sampaikan nanti pembelajaran itu dengan baik, insya Allah itu akan tercipta pengelolaan kelas yang bagus. Mungkin itu saja ya beberapa yang saya sampaikan tadi. Tetapi yang sangat perlu adalah penataan ruang kelas ini.
Di samping penataan kata tata ruang kelas, tata siswanya, tata bangkunya siswa ini cukup. Kalau SD ini 25 cukup, itu sudah banyak sebenarnya. Jadi tak usah lagi ditambah-tambah. Kalau saya sarannya itu saja. Kalau memang kelasnya 1 ya 25 saja tambah, jangan banyak-banyak lagi. Tambah. Mentang-mentang banyak karena banyak kan. Akhirnya korban siswa. Kalau 30 kita ajarkan udah payah sebenarnya itu. Kecuali mahasiswa tak masalah, mahasiswa itu udah dewasa 30 pun masih bisa kan, karena kita saling bertukar pikiran. Kalau kita siswa ini kita memasukkan ilmu ke siswa itu, istilahnya menyampaikan itu. Kalau kita mahasiswa semuanya pada paham, tetapi saling bertukar pikiran, saling berbagi pendapat, itu lagi kita mahasiswa enggak masalah banyak, karena tidak ada yang ribut kan. Istilahnya kelompok-kelompoknya mahasiswa itu kelompok untuk berdiskusi, untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya dalam makalah ini kan kita berdiskusi. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk memecahkan masalah dalam perkuliahan ataupun makalah yang kita bahas tersebut. Jadi itulah harapannya kita. Kalau ada kawan-kawan nanti kepala sekolah, cukup saja batasi siswa SD ini setidaknya satu kelas 25 saja, nggak usah banyak-banyak, biar penataannya bagus, biar ilmunya sampai kepada anak-anak kita. Oke ya, ada gimana, siapa? Muhammad Rusdi? Gimana dengan makalah yang lain tadi? Kita makin malam juga nih. Kelompok 6 udah makalah ya. Nah, udah lanjut kelompok 6. Oke, kelompok Asturina silakanlah ditutup. Kelompok 6 kita lanjut lagi. Biar ini makin malam ini, nanti makin gelap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Pak Janwardi. Silakan, hidupkanlah kameranya biar nampak kami tampang gantengnya. Tentu ganteng, tak mungkin cantik tuh kan? Nah, kan ganteng tuh kan, tak cantik tuh kan? Lanjut. Sendiri Janwardi, ada kawannya? Sendiri aja. Berarti sendiri aja ya. Nah, silakan baca berdua aja lah kita. Silakan baca makalahnya dulu. Ya nak kemana, sini aja ya.
Ya. Ini karena nggak PDF ini, itu makanya payah siapa. Asal jangan orangnya lelet dah tuh. Agak apa aja bagi peserta di WA tuh silakan baca makalah, silakan tanyakan langsung saja. Silakan siapa Januardi, hidupkan kameranya, suruh kawan-kawan untuk bertanya lagi, kita diskusikan lagi malam ini. Lagi di mana nih Januardi? Lagi di mana? Ini hah? Lagi di mana sekarang? Ya nggak tahu saya ininya di mana, ini maksud saya itu tempatnya di mana. Mau pesan konsen atau buat konsen? Januardi buat konsen. Oh itu bisa saya pesan konsen situ. Nah,
Jualan lah sama kawan-kawan tuh. Mana tahu ada kan Nisa buat rumah dia kan, rumah bagus. Nambah rumah dia lagi.